Engkau adalah Pemirsa, bayang-bayang kita berjumpa lagi dalam prosa, film, dan lagu dalam bunga rampai siaran media sosial melalui channel ini. Kesempatan ini, saya melanjutkan tinjauan tentang tata penyelenggaraan perfilman nasional Indonesia sebagai bagian dari esai seni budaya. Kita tahu, film saat ini sudah bertransformasi sedemikian rupa, meninggalkan pengertian dan kaidah-kaidah lama sebagai seni gambar hidup, gambar bergerak, moving image, atau istilah-istilah lainnya. Ku suarakan, dengarkanlah hikayat cerita, kisah-kisah. Ku sampaikan, saksikanlah lukisan cahaya, musik, lagu. Rasa cipta karya, seni budaya. Di sini kita berkreasi, ruang apresiasi dan ekspresi. Di sini kita berkreasi. Sekarang film bukan lagi hanya di bioskop, televisi, videotron, layar tancap, monitor komputer, laptop, iPhone, handphone, dan perangkat gadget lainnya. Evolusi digital membawa film terwujud dalam berbagai varian, meliputi pembuatannya, penyimpanannya, dan media pertunjukannya. Dengan masih bertumpu pada teknologi lensa, yang cikal bakalnya ditemukan oleh Abu Ali Al-Hasan Ibnu Haytham dari Persia sekitar tahun 1000, lalu pada tahun 1885 melahirkan sinematografi atas temuan Lumière bersaudara di Perancis. Tahun 1900 untuk pertama kalinya film dipertunjukkan di Indonesia, yang waktu itu masih disebut Hindia Belanda. Sekarang film memasuki era aplikasi digital dan artificial intelligence, konten-kontennya menjadi peranata sosial, memandu perkembangan kebudayaan. Dalam semangat pemajuan kebudayaan, tata penyelenggaraan perfilman nasional Indonesia mestinya bertransformasi pada perkembangan zaman yang seperti ini. Sayangnya, Indonesia termasuk terlambat dalam melakukan transformasi tata penyelenggaraan perfilman nasional, meskipun ada undang-undang yang bisa dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Berlangsung kelambatan atau ketertinggalan transformasi menyikapi perkembangan film dan perfilman. Tata penyelenggaraan perfilman pada pengertian film yang konvensional, sementara telah berlangsung lompatan teknologi media yang menjadikan film berkembang sedemikian rupa sebagai multimedia audiovisual dengan tetap berbasis pada teknologi lensa, namun media pembuatan, penyimpanan, dan pertunjukannya telah melalui teknologi digital. Program perfilman tidak mendapatkan capaian sebagai instrumen pemajuan kebudayaan. Perihal kelambatan dan ketertinggalan transformasi, sebagai perbandingan, bisa disebutkan, negara-negara yang secara konvensional perfilmannya kalah dengan perfilman Amerika atau Hollywood. Mereka meluaskan pengertian film sebagai multimedia audiovisual yang terintegrasi dengan produk-produk karya cipta seni budaya lainnya. Jepang memulai sejak 30 tahun lalu dengan mengemas film ke dalam konsep pop Japan Culture, sedangkan Korea mengemas dan memasukkan film ke dalam proyek K-pop. Beberapa negara lainnya seperti India, Cina, Iran, Turki, Prancis, Thailand, dan beberapa lagi, memberlakukan kebijakan yang mirip. Negara-negara tersebut relatif berhasil menjadikan film dan perfilman sebagai instrumen pemajuan kebudayaannya, sekaligus menjadikan sebagai kekuatan devisa, ekonomi, politik, ketahanan bangsa. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberi pandangan mengenai perlunya mengaktualisasikan paradigma pada film dan perfilman, untuk ditransformasikan ke dalam pola dasar penyelenggaraan perfilman nasional, meliputi regulasi, fasilitasi, dan program. Perlunya pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan sebagai otoritas teknokrasi penyelenggaraan perfilman nasional, menyelesaikan persoalan ego sektoral dan dominasi kepentingan kelompok, melalui tata penyelenggaraan perfilman yang berkeadilan, transparan, bebas kolusi, korupsi, nepotisme. Dengan adanya Kementerian Kebudayaan, sangat penting untuk diciptakan konstruksi birokrasi melalui nomenklatur-nomenklatur yang efektif, efisien, tidak tumpang tindih, serta menghindari bias pengertian yang berdampak pada domain dan tupoksi kinerja nomenklatur tersebut. Film selain bermuatan multikarya seni lain, juga telah berkembang sebagai multimedia digital yang semakin sulit didikotomikan dengan karya cipta seni budaya lainnya, bahkan dengan produk-produk komoditas industri komersial.
Perlunya pemerintah memperkuat peran serta masyarakat perfilman, dengan memahami peta kepentingan permasalahan, demi berlangsungnya tata penyelenggaraan perfilman nasional yang berkeadilan. Untuk pemajuan kebudayaan, ujungnya adalah untuk peningkatan pencerdasan bangsa serta kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah perlu melakukan audit kegiatan, dengan menggunakan parameter berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Walaupun setelah 23 tahun sejak diundangkan undang-undang itu sulit terimplementasikan. Wacana tentang revisi Undang-Undang Perfilman dan atau regulasi-regulasi baru, hanya akan memperpanjang kevakuman dan ketidakpastian hukum, yang akan memperkuat dominasi kekuatan kapital, sehingga film dan perfilman semakin sulit berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan. Diperlukan diskresi dan tindakan progresif dalam tata penyelenggaraan perfilman nasional Indonesia, berbasis regulasi yang ada, dengan program-program yang pelaksanaannya transformatif serta dilakukan secara berkeadilan, transparan, bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme. Demikian omon-omon perfilman saat ini. Engkau adalah bayang-bayang, lukisan hitam di lembaran awan, mengayun-ayunkan Pandora, menebar sakit, duka nestapa. Engkau bicara pada angin bisu, menempuh perjalanan nan jauh, melintasi bumi bermandi darah. Pada siapa sisa cinta kau berikan? Siluet engkaulah bayangan, hitam kelam halangi cahaya, menutup awan putih di langit. Cinta atau bencana kau bawa, hitam halangi cahaya, bicara pada angin bisu. Apakah jiwamu membatu, tak kau dengar aku memanggil? Hitam halangi cahaya, bicara pada angin bisu. Apakah jiwamu membatu, tak kau dengar aku memanggil? Hitam halangi cahaya, bicara pada angin bisu. Apakah jiwamu membatu, tak kau dengar aku
apakah jiwamu membantu? Tak kau dengar aku memanggil. Tak kau dengar aku suarakan, dengarkanlah hikayat cerita, kisah-kisah ku sampaikan. Saksikanlah lukisan cahaya, musik, lagu, rasa, cipta karya, seni budaya. Di sini kita berkreasi, ruang apresiasi dan ekspresi. Di sini kita berkreasi.